Pemerintah membuka kerjasama regional khususnya dengan negara tetangga dalam menanggulangi karhutlah, salah satunya dengan membuka peluang bantuan dari negara-negara lain. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan memperkuat kerjasama regional dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Komitmen awal sudah terbangun baik dari pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam menghadapi persoalan lingkungan lintas batas. Pemerintah akan mendorong langkah yang lebih konkret dengan fokus pada upaya mitigasi karhutlah. Pemerintah juga membuka kemungkinan bantuan dari negara lain dalam penanganan karhutlah. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan sebagai bagian dari semangat bersama dalam menghadapi persoalan karhutlah yang dampaknya dapat melampaui batas wilayah. Kita mau bikin komitmen, kita udah ada komitmen, tapi memang belum sangat teknis ya. Nah, untuk sangat teknisnya itu mungkin di waktu-waktu ke depan inilah gitu. Pembahasannya kemarin yang dilakukan oleh Malaysia sudah ada? Ada, ya artinya langkah ke depannya seperti apa? Langkah ke depannya besok akan pada tindakan mitigasi. Nah, kemarin nggak sampai mitigasi, kerjasama mitigasinya masih belum. Jadi cuma saling melaporkan saja. Indonesia melakukan ini, Malaysia melakukan itu, gitu loh. Nanti Malaysia bisa memadamkan api di Kalimantan? Ya kalau ternyata dia menawarkan dan itu baik ya boleh-boleh saja. Kan banyak perusahaan Malaysia. Masih minim bantuan, warga Nagekeo yang menjadi korban gempa NTT berebut bantuan dari Polri. Bantuan 35 ton disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ratusan warga Nagekeo NTT korban gempa saling dorong dan berdesakan berebut untuk mendapatkan bantuan. Lantaran bantuan masih minim, warga khawatir tidak kebagian. Bantuan kemanusiaan dari Polri lebih dari 35 ton untuk memenuhi kebutuhan warga korban gempa. Selain penyaluran bantuan, Polri juga menyediakan layanan penyembuhan trauma, pemeriksaan kesehatan, air bersih, serta dapur umum bagi para pengungsi di posko pengungsian di lapangan Berdikari Nagekeo NTT Rabu siang. Dari Polri terima kasih banyak, dan mungkin untuk kedepannya lebih baik lagi dalam pembagian supaya jangan ada korban. Jangan gara-gara ini sembako yang satu kantung ini ada yang jadi korban gitu. Jadi dikondisikan lebih baik lagi. Yang mana untuk bantuan itu ada sekitar 11 truk yang terdiri dari bahan sembako, kemudian mungkin selimut, dan semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Dan daripada itu juga Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ada memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan yang di posko pengungsi yang ada di Berdikari. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban gempa sekaligus memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi pengungsian. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah hadir dalam penanggulangan dampak gempa NTT. Dalam tinjauannya ke sejumlah wilayah terdampak gempa, Mendagri memastikan penanganan darurat berjalan optimal, layanan dasar masyarakat segera pulih, serta pendataan kerusakan dan kebutuhan warga dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Pemerintah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Pemerintah juga telah mengucurkan bantuan anggaran sebesar 200 miliar rupiah, yakni untuk kebutuhan provinsi sebesar 40 miliar rupiah dan kebutuhan 8 wilayah terdampak gempa di NTT masing-masing 20 miliar rupiah. Mendagri ingin memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan tepat sasaran. Semua kita berangkat dan langsung rapat dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pemdam, dan lain-lain. Untuk kita bagi tugas untuk melihat permasalahan di lapangan. Jadi kita semua koyokkan untuk membantu. Yang paling utama adalah membantu masyarakat ya, supaya mereka jangan sampai kekurangan sembako, hal yang mendasar lah, air minum, dan lain-lain. Jadi tinggal kita membantu masyarakat yang di pengungsian. Jadi kita harus siap-siap untuk membantu masyarakat yang ada di tenda sambil mendata yang kerusakan-kerusakan untuk dapat kita rekonstruksi kembali. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Hembusan angin membuat api dengan cepat menjalar hingga menyambar rumah warga. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga mendekati permukiman warga.
Kobaran api yang dipicu angin kencang bahkan sempat menyambar bagian samping rumah warga di Jalan Menteng 12. Api membakar lahan gambut yang mengering akibat musim kemarau. Tiupan angin membuat kobaran api cepat membesar dan merambat menuju kawasan permukiman. Petugas tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan pemadam kebakaran langsung menuju lokasi setelah menerima laporan. Petugas mengerahkan mobil tangki dan mengambil air dari kolam di sekitar lokasi untuk memutus perambatan api. Upaya ini berhasil mencegah api masuk ke dalam rumah warga. Dan ini sudah mengenai satu buah rumah, Bang. Di bagian mananya? Di bagian samping, Bang. Tapi berhasil diselamatkan gitu. Iya, Bang. Kendalanya apa tadi? Untuk kendalanya angin lumayan deras, Bang. Kalau air? Sementara pemilik rumah Yorgenahan mengatakan api sudah terlihat sejak sepekan lalu. Kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah oleh warga. Api sempat berhasil dipadamkan namun kembali muncul karena kondisi lahan yang kering. Kobaran kemudian meluas dan mendekati rumah warga. Betulnya api itu mulai dari sebelah sana ya, cukup jauh beberapa hari yang lalu, mungkin semingguan. Ya. Nah, jadi yang bakar sampah awalnya, kemudian saya bilang jangan bakar sampah, itu berbahaya. Siapa? Saya nggak namanya apa? Warga sini, Pak. Ya, warga sini. Terus? Nah, kemudian kita sempat padamkan pakai galon, malam-malam kemudian siang. Nah, kemudian dia bilang udah padam. Nah, Petugas Dalkarhutla terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kondisi angin dan lahan gambut yang kering menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Upaya pemadaman juga melibatkan warga sekitar. Masyarakat membantu petugas untuk mencegah api menjalar ke rumah-rumah lainnya. Bahkan sejumlah anak turut membantu proses pemadaman di sekitar lokasi. Mereka berusaha memadamkan titik api agar kobaran tidak semakin meluas. Apa nih ikut memadamkan lahan? Karena kasihan Om, supaya membantu gitu Om, biar gak kena rumah di sana. Oh gitu. Ya. Ini sama teman-teman. Iya teman-teman. Gimana, senang nggak membantu? Karhutla yang kembali terjadi di Palangkaraya membuat warga semakin khawatir. Selain menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan, kebakaran juga meningkatkan risiko api menjalar ke permukiman serta fasilitas milik warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Hingga kemarin petugas masih berupaya melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan dengan waterbombing di sejumlah titik api yang masih terdeteksi. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karhutla. Sebelumnya BMKG mendeteksi ribuan titik panas di Kalimantan Barat dengan konsentrasi terbesar terdapat di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur. Hingga kemarin petugas masih terus melakukan upaya pemadaman karhutla mengerahkan helikopter waterbombing. Pemadaman terus dilakukan melihat sejumlah titik api masih terdeteksi di beberapa wilayah. Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat sekat bakar sepanjang 1 km untuk mengatasi kebakaran lahan gambut yang terus meluas di sisi kanan kiri ruas Jalan Trans Kalimantan. Lebih dari 3 minggu lamanya kebakaran lahan gambut di ruas Jalan Trans Kalimantan terus terjadi. Operasi pemadaman oleh Satgas Darat belum juga bisa memadamkan api. Salah satu cara yang akan dilakukan oleh Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan untuk bisa memadamkan kobaran api adalah dengan membuat sekat bakar atau pembatas, dan diharapkan sekat bakar bisa menjadi sebuah solusi. Sekat bakar adalah berupa pembuatan badan jalan yang mengelilingi lahan. Di jarak-jarak tertentu dibuat lubang-lubang yang cukup dalam yang akan menjadi tempat penampungan air. Untuk tahap pertama ini, sekat bakar dibuat sepanjang 1 km di titik lokasi yang rawan, dan pembuatan sekat bakar ini akan dilanjut di lokasi-lokasi lainnya yang juga dinilai rawan kebakaran. Pada daerah yang intens dan berdurasi panjang terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mudah-mudahan dengan dibuatnya sekat bakar ini paling tidak untuk selain memberi sekat. Untuk pengerjaan pembuatan sekat bakar ini sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan Kota Waringin Timur sebagai bentuk partisipasi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung berakhir. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar.
Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.